Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita senantiasa bersyukur pada sore hari ini. Kondisi cuaca juga cerah, kemudian secara hati kita barangkali, dan juga kesehatan, kesempatan kita punya, kesehatan juga diberikan oleh Allah kepada kita. Untuk itu marilah kita senantiasa bersyukur hanya kepada Allah. Semua itu adalah karena kehendak dan karunia Allah. Untuk itu marilah kita pandai-pandai bersyukur. Salawat dan salam tidak lupa tentunya selalu kita sanjungkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabatnya, serta kita bermohon kelak kita akan menjadi umat yang sejati, umatnya Rasulullah yang sejati, yang tentunya harapan kita adalah kita akan mendapat syafaatul udzmanya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita langsung saja masuk pada lanjutan daripada hadis yang sudah kita kaji di jilid kedua ini ya, awal jilid kedua. Jadi babnya masih di bab menghormati atau menghargai ya, sesama muslim, dan juga penjelasan tentang hak-hak ya, yang mesti kita hormati bagi sesama muslim. Hadis berikut ini akan menjelaskan menghormati hak seorang muslim di dalam persoalan ibadah ya. Jadi menghormati hak sesama muslim itu tidak hanya dalam masalah-masalah muamalah duniawiyah saja, tapi dalam hal ibadah pun itu ditanggung oleh Islam. Artinya Islam tetap memberikan ruang dan hak dalam hal ibadah yang harus dihormati oleh sesama muslim. Ini hadis yang mungkin juga sering kita dengar, hadis yang senadanya ya. Jadi Rasulullah itu ketika ngimami sholat kok mendengar anak kecil yang diajak sholat itu menangis, maka Rasulullah mempercepat bacaannya, menyingkat bacaannya. Yang tadinya mungkin maunya surat Al-Baqarah yang dibaca, tapi ada anak-anak nangis, maka dipercepat bacaannya. Artinya bukan dipercepat bacaannya itu kemudian jumlah rakaat, jumlah suratnya, ayatnya itu kemudian disingkat. Jadi inilah yang dimaksud dengan dalam hal ibadah pun, jadi Islam itu memberikan ruang yang itu memang harus dihargai dan dihormati oleh seorang imam. Ya, ini wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, memberikan ridho kepadanya.
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif, apabila salah seorang di antara kamu sholat untuk manusia, itu artinya sholat bersama orang lain, berarti yang dimaksud ahadukum di situ adalah imam. Jadi seorang imam sholat, ketika dia mengimami makmum yang umum, ya, annas dimaksudkan itu ya manusia umum, tidak artinya tidak orang-orang tertentu yang memang biasa sholatnya berpanjang-panjang gitu ya. Fal yukhaffif, kata Rasulullah, maka ringankanlah. Jadi nek sholat jamaah dadi imam ngimami makmum yang umum, ya, maka sholatnya dibuat ringan saja. Ringan dalam arti tidak terlalu panjang. Alasannya apa? Fa inna fihim ad-dhaif, di antara sekian banyak jamaah mereka, sekian banyak jamaah itu ada yang dhaif, ada yang lemah tenaganya, ya. Kemudian wasakim, mungkin ada orang yang sedang masuk angin, sedang menahan diri ya ikut jamaah, tapi dalam kondisi dia awake rak greges rak penak, tapi tetap memaksa dia jamaah. Mungkin ada. Ini Rasulullah yang mengatakan. Wal kabir, ada orang yang sudah tua, tenaganya tidak sehebat yang muda-muda, ya. Ini wa idza salahadukum li nafsi, ini akan tetapi jika dia itu sholat untuk dirinya sendiri, tidak menjadi imam, falyutawwil masya'a, maka silahkan berpanjang-panjang sesuai selera, gitu kan bahasa umumnya, apa terjemah umumnya kan itu. Jadi nek kita itu sedang ngimami jamaah yang banyak, katakan Jumat tadi ya Pak Ibu, Jumat tadi kan jamaahnya heterogen itu, ya. Mungkin ada orang yang memang dia punya uzur, tapi karena masuk Jumat ya saya harus Jumatan dulu, tapi banyak sekali uzur yang dia miliki, ya. Yang digambarkan oleh Rasulullah di situ orang yang dhaif, ya, orang yang dhaif itu dimaknai di sini adalah ya nanti dulu. Jadi hadis depannya dulu biar urut, ya. Idza sholahadukum imaman, ini disarai, ini diberikan syarah, diberikan penjelasan. Apabila salah seorang di antara kamu itu sholat dalam posisi dia menjadi imam, linnasi, bagi jamaah banyak, bagi orang lain, ya. Dalam satu riwayat dikatakan idza amma ahadukum, apabila salah seorang di antara kamu mengimami, menjadi imam, falyukhaffif, ya, maka hendaklah membuat sholat jamaahnya itu yang ringan, ya. Jadi baik itu dalam bacaannya, bacaan Fatihah jelas terukur Bu ya, tapi ada bacaan Fatihah itu yang lama sekali, ya. Jadi saking itu apa, ada riwayat hadis kan, setiap ketika kita membaca Fatihah, apa yang kita baca itu Allah menjawabnya, kan gitu kan. Nah, maka cara membaca Fatihahnya pelan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jedanya itu lama. Karena apa? Menunggu jawaban Allah. Padahal Allah itu kan menjawab tidak seperti kalau kita menjawab ya, pakai berpikir segala anda. Allah itu menjawab ya sudah jawab. Apalagi ada hadis yang seperti ini, ketika kita menjadi imam itu ya tahulah situasi daripada jamaah kita yang kita imami itu. Ataupun dalam bertasbih ketika subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli, atau subhana rabbiyal adim, subhana rabbiyal adim, subhana rabbiyal adim ketika ruku. Itu di dalam syarah ini dikatakan dibatasi 3 kali saja, jangan sampai kelebihan. Ya, itu kalau kita menjadi imam maksimal 3 kali, thalathan. Ya, sini dikatakan. Lah, nek awake dhewe salat dhewe ya silakan. Membaca yang sebanyak-banyaknya tasbih itu silakan. Gitu. Wa fir ruku wa fis tasbih wa fir ruku wa fis sujud ala thalathati marrat. Ala thalathi marratin, ya. Jadi cukup tiga kali. Nah, ini. Wa ya'ti bikamali tasyahudi wassalati 'alan nabi. Begitu juga ketika membaca tasyahud ketika tahiyat itu. Ya, itu juga cukuplah apa yang disyariatkan oleh Rasulullah di dalam membaca tasyahud itu ya gitu. Itu yang kita baca. Kemudian wassalati 'alan nabi, dan sholawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Kecuali kalau memang kita itu sholat sendirian. Kalau sholat sendirian itu mau berpanjang-panjang silakan. Baca tasbihnya pelan berkali-kali silakan. Ya. Tapi kalau kita menjadi imam, tahu dirilah. Artinya makmum kita ini orangnya awam, umum, ya, umum. Jadi kalau umum itu berarti ya mungkin ada orang yang dhaif, ada orang yang punya hajat, tapi dia tetap menepati karena ini Jumat, karena ini waktunya sholat, saya harus sholat. Kebetulan lewat di masjid, maka dia mampir sholat. Nah, kalau ada orang-orang yang seperti ini harus dicermati bahwa jamaah kita itu kecuali kalau yang jamaah itu Pak Fatori sudah biasa, kan nggih? Pak Abror sudah biasa, dan bapak-bapak yang lain sudah biasa Jumat yang biasa ini, ya monggo lah. Tapi bisa jadi datang jamaah baru yang dia memang mau disiplin waktu, karena ini zuhur ya saya ikut zuhuran gitu kan. Sementara dia juga banyak mempunyai renggan-renggan di dalam kehidupannya itu, maka ini pun harus dihargai. Ini di dalam sarah ini dikatakan begini, Pak. Kalau membaca surat ya mungkin suratnya yang pendek, yang tidak terlalu panjang ya. Jadi kalau memang di sholat Id itu ya, itu kan biasa dibaca surat Al-A'la, kemudian surat ini yang keduanya itu surat apa, Bu? Sabbihisma rabbikal a'la, terus hal ataka haditsul ghasyiyah, kan gitu kan. Nah, itu yang sering dibaca oleh Rasulullah. Kadang juga membaca Iqtaraba. Jadi dalam sholat-sholat tertentu itu pun juga Rasulullah memberikan contoh ayat-ayat yang tidak terlalu panjang. Apalagi sholat Id itu macam ragam itu jenis jamaahnya, ya. Jadi memang harus
Dan juga banyak anak kecil ya, ketika baru membaca surat Fatihah saja sudah mak cengier ya, nangis nyer lah ini ya. Jadi imam ya jangan terlalu panjang lah itu. Kemudian di dalam masalah rukuk tadi, wa qaulul fuqaha, para fuqaha memberikan pendapat la yazidul imam ala thalathi tasbihatin fir ruku' was sujud ya. Jadi seorang imam itu jangan melebihi ketika tasbih, membaca tasbih dalam rukuk maupun sujud itu lebih dari 3 kali ya. Kalau yang memakai subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli itu kan hanya sekali Bu ya. Tapi kalau subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la itu memang di dalam contoh hadisnya 3 kali ya, jangan lebih lah dari itu. Kalau memang kondisi yang kita imami ya, yang kita imami itu memang heterogen ya, beraneka ragam jenis watak dan kebutuhan daripada jamaah. Fa inna fihim dhaif, ini dikatakan di sini. Fi khulqatihi kan nahif ya. An-nahif itu orang yang apa ya? Orang yang kurus. Orang yang kurus itu dinisbahkan, diidentikan dengan orang yang lemah tenaga. Ya. Jadi jamaah itu ada yang lemah tenaganya sudah lemah. Ya. Wasakim, dan orang yang sedang man bihi maradun, yaitu orang yang sedang mengandung rasa sakit, penyakit. Ini juga harus kita waspada. Wal kabir ay fis sinni ya. Artinya orang yang usianya sudah tua. Terutama kalau tarawih itu ya, kalau tarawih itu kan kita banyak sekali jamaah yang beraneka ragam itu. Jadi ada yang memang selama ini nggak pernah keluar, pas tarawih itu keluar, walaupun dalam kondisi tenaga kurang, tapi karena rasa ingin bersamanya dengan jamaah lain di malam Ramadan itu, maka mereka datang. Nah, kalau melihat ada jamaah yang lemah, yang sakit, yang seperti ini, maka imam janganlah membaca ketika tarawih itu panjang. Nah, kecuali kalau ada jamaah malam sepakat, ayo kita ngatamkan 30 hari 30 juz, ya monggo. Kalau memang sudah sepakat seperti itu. Tapi kalau memang jamaahnya masih beraneka macam, tolonglah ya, imam itu harus bijak. Karena ini tadi dikatakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu, sekarang makna falyukhaffif itu ukurannya apa? Ya. Agar membuat sholat itu ringan, ukurannya apakah terus seperti yang sholat 23 rakaat itu 7 menit? Ya. Apa seperti itu? Apakah itu yang dimaksud oleh Rasulullah falyukhaffif? Ya. Tentunya tidak. Itu terlalu cepat namanya. Ya, karena sholat itu kan ada yang namanya tumak ninah. Tumak ninah itu ketenangan. Ketika sedang ruko yang tenang, tapi jangan terlalu panjang. Artinya apa? Ya sekadar pada umumnya bagaimana membaca subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli, itulah ghalibnya itu kebiasaannya yang umum membaca itu kira-kira berapa sih lamanya gitu loh Pak. Begitu juga yang membaca subhana rabbiyal azim 3 kali, subhana rabbiyal a'la 3 kali, kira-kira ya sebatas itulah. Itu yang disebut dengan falyukhaffif. Jadi jangan kemudian terlalu lama, jedanya juga terlalu lama antara bacaan dengan bacaan. Subhana rabbiyal azim menengsui. Ya. Nanti baru subhana rabbiyal azim suwi menengi. Ya janganlah. Ya subhana rabbiyal azim 3 kali, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Kayaknya bacaan seperti itu sambil menghayati makna itu sudah bisa. Ya.
Jadi tidak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli lama sambil ngeluk geger, ya janganlah itu ya. Nek kepengin ngeluk geger sholat sendiri ketika sunnah itu mau lama silakan, oke? Karena memang sering kita itu ketika rukuknya benar, itu rasanya di boyok ini ya cespleng gitu. Jadi orang mau ngerukuk kayak ini, jadi rukuk yang betul-betul siku, rukuk yang betul-betul siku yang kita tahan ya lama, ya silakan ketika kita sholat sendirian. Karena saya itu punya keyakinan rukuk yang benar dalam kondisi siku itu bisa memberikan terapi pada saraf-saraf yang ada di boyok ini. Saya punya keyakinan itu karena memang sudah berkali-kali dipraktekkan ketika sholat sendiri. Tidak sholat dengan jamaah ya enggak, ya cukuplah sekadarnya, ya artinya rukuk benaran tapi tidak terlalu lama. Jadi ini Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian wa idza shallahadukum li nafsi falyutawwil ma syaa, ini ya ayat dalam riwayatnya Imam Muslim, falyusolli kaifa syaa. Jadi nek memang sholatnya itu sholat untuk sendiri, dirinya sendiri, artinya tidak menyertakan jamaah lain, dia sholat sendiri, maka falyutawwil masa falyusolli kaifa syaa. Jadi silakan sholat semaunya kita, artinya semaunya itu ya berlama-lama, berpanjang-panjang, nek ruku ya dawu, nek sujud juga lama ya, ketika membaca pun bacaannya panjang, silakan itu kalau sendirian. Tapi kalau berjamaah ada yang namanya syariat dari Rasulullah, hendaknya diringankan. Maksudnya apa Bapak Ibu? Ini kok dikaitkan dengan bab apa? Ta'zimu hurumatil muslimin, ya menghargai orang Islam. Ya ada kaitannya erat itu, ya. Artinya menghargai, menghormati hak-hak seorang muslim. Orang muslim yang sholat itu kan juga punya hak untuk imamnya. Sebaliknya juga imam punya hak untuk makmumnya, kan gitu. Nah, terutama hak jamaah untuk kepada imam, ini yang imam harus menjaga, harus menghargai. Yaitu tadi, dia sholat tapi punya kebutuhan lain. Dia sholat tapi tenaganya terbatas. Dia sholat tapi dalam kondisi dia sedang agak sakit. Nah, inilah hak-hak jamaah yang harus dijunjung tinggi oleh seorang imam. Ini Pak. Jadi maka di awal tadi saya katakan, dalam hal ibadah pun Islam itu memberikan ruang hak daripada orang yang jamaah. Apa haknya itu tadi? Mendapatkan perlakuan di dalam jamaah itu tidak terlalu panjang, tidak terlalu cepat, itu loh Bu. Jadi kalau tidak terlalu panjang ya juga jangan terlalu cepat, apalagi kalau yang jamaah itu orang-orang yang arep bangkit dari duduk saja itu kerengkeng itu, tapi sholatnya cepat, ya orang nututi belas, nggak nututi. Saya itu sering ikut jamaah dengan kawan-kawan yang sholatnya cepat itu, raiso nututi itu, nggak sempat baca, bacaan kita nggak sempat kita baca itu. Waduh, arep ora tututi, aku yo ketinggalan jauh, aku ijeh ruku, ijeh sujud kono wis ngadeg. Bayangkan, kadang-kadang kita, waduh, kok modelnya gini ya. Akhirnya ya kita ikut nyingkat itu supaya tidak tertinggal dengan jamaah lah, tidak tertinggal dengan imamnya, ini repot itu.
Pak Ibu. Jadi inilah yang bisa kita bukan karena taraweh, sholat biasa Pak. Sholat biasa itu sampai kita itu sering ketinggalan. Loh mungkin agak subhanak urung lampung Fatihah agak tekan iya karena butuh kono wis ruku. Ya, kadang-kadang baru maliki yaumidin kono wis ruku. Kalau enggak segera ruku, ketinggalan jauh kita. Waduh. Akhirnya rada ora ikhlas sithik itu. Loh ini loh, keikhlasan kita berjamaah itu harus dihargai. Jadi jangan terlalu lama, juga jangan terlalu cepat. Gitu. Maka kita kadang bertanya itu kepada Pak, sholat taraweh kok 23 rakaat nanging kok 7 menit rampung, itu terus kayak apa itu ya? Kita saja yang hanya 11 saja itu setengah jam. Ya, kita taraweh itu setengah jam. Itu tidak terlalu panjang, Pak. Ya. Oke, ini hadis yang pertama. Jadi yang saya katakan tadi, hak seorang muslim atau hak orang Islam dalam hal ibadah pun juga harus dijaga, tidak hanya dalam hal muamalah saja. Satu hadis lagi saya bacakan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyadda'u al-amal, ya, liyadda'ul amala wa huwa yuhibbu ayya'mala bihi khasyata ayya'mala bihi nasu fayufradu alaihim, muttafaqun alaih. Ya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meninggalkan cara beramal, ya, cara melaksanakan suatu amal, wa huwa yuhibbu ayya'mala bihi, sedangkan Rasulullah itu suka dengan amal itu, tapi Rasulullah meninggalkan, ya, khasyata ayya'mala bihin nasu. Karena apa? Alasan Rasulullah kok meninggalkan amal yang mestinya dia suka tapi ditinggalkan. Ditinggalkan dalam arti tidak bersama-sama dengan para sahabat. Khasyata ayya'mala bihin nas, Rasulullah itu khawatir kalau para sahabat itu ngikuti, ya, ngikuti beramal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, fayufradu alaihim, lalu mereka menganggap amal itu amal yang wajib, ya. Ini jadi Rasulullah itu meninggalkan satu amalan yang mestinya Rasulullah itu suka, namun ditinggalkan dengan alasan Rasulullah khawatir kalau sahabat itu terus mengikuti dan akan menjadi fardu, akan menjadi wajib. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah, Pak, ya, terhadap amalan yang ia sukai. Contoh apa? Yang paling jelas adalah 3 hari atau 3 malam. Setelah 3 hari atau 3 malam di bulan Ramadan, Rasulullah itu tidak keluar bersolat qiyamul Ramadan bersama para sahabat. Padahal Rasulullah suka itu sebenarnya, amalan itu suka. Hanya saja Rasulullah ketika sudah 3 malam berturut-turut atau 4 malam berturut-turut dalam satu riwayat, ya, Rasulullah kemudian nggak keluar, ditunggu sampai subuh tiba. Bayangkan tuh para sahabat menunggu Rasulullah loh, sudah 3 hari 3 malam berturut Rasulullah itu ikut berjamaah sholat qiyamul Ramadan, kok ini nggak keluar-keluar sampai ditunggu sampai menjelang subuh. Menjelang subuh Rasulullah keluar, ditanya, ya Rasul, semalam kenapa Rasulullah nggak keluar untuk qiyamul Ramadan bersama kami? Apa kata Rasulullah? Tidak ada yang menghalangi kami untuk keluar, cuman apa, saya khawatir kalau kalian itu terus-menerus melaksanakan seperti ini bersamaku, yang akhirnya seolah-olah amalan ini menjadi wajib. Sampai seperti itu para ibu, bapak, dan ibu sekalian. Artinya apa? Rasulullah menghargai hak para sahabatnya, hak umatnya, ya. Mereka itu butuh tidur,
Ya, besok itu dia puasa Ramadan. Makanya yang namanya Qiyamul Ramadan itu Rasulullah pernah bersama para sahabat berjamaah Qiyamul Ramadan, tapi setelah itu tidak pernah keluar lagi. Ya, itu artinya ya bukan berarti ketika Rasulullah meninggalkan itu kemudian Qiyamul Ramadan diharamkan, enggak boleh, enggak. Rasulullah hanya khawatir kalau ini nanti terus diikuti, sementara bacaan Rasulullah kan panjang-panjang itu. Surat yang dibacakan bukan hanya satu surat, Bu. Sampai ada riwayat mengatakan, saya kira Rasulullah itu membaca surat Baqarah selesai, ternyata menginjak surat An-Nisa. Setelah surat An-Nisa dianggap selesai, ternyata Rasulullah menimbang lagi ke surat Ali Imran. Bayangkan satu rakaat itu. Maka Rasulullah nggak mau ini, kalau hal seperti ini nanti akan memberatkan umatku. Itu Bapak Ibu sekalian, hal yang memang perlu kita pahami ya. Sekali lagi kesimpulan saya, dalam hal ibadah saja Islam itu memberikan ruang dan hak ya untuk mendapatkan keringanan, tidak diberat-beratkan. Nah, kecuali kalau memang kelompok-kelompok khusus, umpamane Mbah Is, Bu Is ya, Pak Fatori sudah sempat rapopo, yuk kita buat kelompok Qiyamul Lail, Qiyamul Ramadan di malam hari. Silakan. Pernah ketika dulu kami masih di sini itu pernah ada jamaah yang mengajak, Pak, Qiyamul Lailnya tengah malam saja ya, nanti setelah itu ada kajian. Ya monggo ya, waktu itu kami ladeni gitu kan. Nah, cuman kami ya tidak ikut Qiyamul Ramadan yang taraweh biasa, enggak ya. Itu kalau memang sudah sepakat sekelompok orang kemudian sepakat namatkan Quran selama Ramadan dengan Qiyamul Ramadan, sampai kita buat ini Quran besar itu kita baca ya, 2 halaman, setelah itu nanti membuka lagi itu ya. Jadi itu yang pernah kita lakukan, itu enggak masalah kalau memang sudah wis pokoknya sak suwe-suwene Pak, monggo. Nah, sudah sepakat seperti itu artinya tidak ada beban kepada jamaah lain yang memang dalam kondisi yang diidentifikasi oleh Rasulullah tadi, minadh dhaif was-sakim wal kabir. Ngoten nggih? Orang yang lemah, orang yang sedang menandang rasa sakit, menahan rasa sakit, dan orang yang tua renta. Ataupun orang lain yang punya kebutuhan tapi kepingin ngibadah sih. Bayangkan kalau ada seperti itu, masa tidak dihargai? Ya kan? Maka harus jadi imam itu harus lihat situasi ya. Tapi biasanya kalau orang sudah ke tarawih ini ya wis niate tarawih gitu ya, tapi kemampuan dia berdiri lama, apalagi ada yang tadi siang itu capek tapi dia tetap memaksakan diri untuk datang tarawih, ya tentunya nek terlalu lama ya ngantuk awake dhewe, nek imamnya panjang-panjang ya ngantuk nggih. Ngeten. Jadi memang kalau sudah satu kelompok sendiri silahkan jalan. Makatan Bapak Ibu, 2 hadis yang kedua tadi adalah ya kalau kita gampangnya gini Pak, lah saya suka yang berlama-lama, yang panjang-panjang. Iya, Rasulullah saja suka kepada amal itu, Rasulullah meninggalkan itu loh. Jangan kemudian saya pingin sholat tarawihnya ini yang panjang-panjang, enggak, ya sudah, kalau ingin kepanjang-panjang ya sholat tarawih sendiri, jangan menjadi imam jamaah. Ngerti nggih? Jadi ini kadang-kadang kita juga negur ini di antara imam kita terlalu panjang-panjang itu. Karena apa? Heterogenitas, macam ragam jamaah kita ini banyak ya, maka kita harus menghargai itu. Maka sekali lagi jangan dipahami nek panjang-panjang dilarang, tidak Pak ya.
ketika kita menghadapi jamaah yang bermakaneka ragam itu jangan terlalu panjang bacaan kita ya. Tapi kalau kita sendiri yang ingin sholat jamaah sholat sendiri, maka silahkan sholat apapun itu ya, baik itu mafruḍah ataupun yang sunnah. Maka dari kami mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi hidayah wa taufik, nasrun minallahi wa fathun qarib. Mari kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.